Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan melintasi kosmos. Kita akan menjelajahi dunia galaksi yang menakjubkan, struktur raksasa yang membentuk alam semesta kita. Bima Sakti kita hanyalah satu galaksi di antara miliaran galaksi lainnya. Bayangkan, seperti butiran pasir di pantai. Setiap galaksi adalah pulau besar yang terdiri dari bintang, gas, dan debu. Mereka membentuk jaringan yang luas di ruang angkasa, membentang hingga jarak yang tak terbayangkan. Seperti jalan yang menghubungkan kota-kota di metropolis besar, seperti Jakarta di jam sibuk. Bintang-bintang lahir, hidup dan mati, menerangi kosmos. Seperti pertunjukan kembang api yang spektakuler di malam tahun baru. Dan di pusat mereka tersembunyi lubang hitam supermasif. Kencangkan sabuk pengaman, perjalanan kosmik kita dimulai. Kita akan seperti Pratiwi Sudarmono, tetapi lebih baik. Kita akan mengungkap rahasia galaksi. Inilah kisah galaksi yang tertulis di kosmos. Mari kita bicara tentang jenis galaksi yang paling umum, galaksi spiral. Bayangkan sebuah kincir angin kosmik raksasa, dengan lengan spiral yang elegan memanjang dari pusat yang terang. Nah, itulah galaksi spiral. Struktur besar ini penuh dengan aktivitas. Lengan-lengan mereka, yang terdiri dari gas, debu dan bintang-bintang biru muda yang panas, adalah tempat kelahiran bintang, seperti tempat penitipan anak di alam semesta. Seperti di dalam palungan kosmik, bintang-bintang baru lahir di sini, menerangi gas dan debu di sekitarnya dalam nebula. Galaksi kita, Bima Sakti, adalah galaksi spiral berpalang, dengan struktur pusat seperti palang. Dari bumi, sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi, kita melihat lengan Bima Sakti seperti sungai cahaya yang melintasi langit malam. Ini mengingatkan kita betapa kecilnya kita di alam semesta yang sangat luas ini. Matahari kita dan seluruh tata surya hanyalah sebagian kecil dari struktur spiral ini. Dan seperti galaksi kita, ada miliaran galaksi spiral lain di alam semesta ini, masing-masing dengan karakteristik unik dan kisahnya sendiri. Lengan spiral ini hanyalah sebagian dari struktur luar biasa ini. Di tengah, kita punya tonjolan pusat, inti galaksi, kumpulan bintang-bintang yang lebih tua. Bayangkan sekelompok orang tua bijak yang berkumpul di alun-alun, seperti yang sering terlihat di desa-desa kita. Di pusat tonjolan ini, biasanya terdapat lubang hitam supermasif, pusat gravitasi galaksi. Seperti Pantheon di Roma, pusat dari segalanya. Di sekitar semua ini, kita punya halo, wilayah yang penuh dengan bintang-bintang tua dan materi gelap. Seperti cincin di sekitar Saturnus, hanya saja jauh lebih misterius. Seperti legenda Sibyl dari Cumai. Semua bagian ini, inti, piringan, halo, dan lengan spiral, semuanya saling terhubung. Seperti mesin yang diminyaki dengan baik, tetapi dalam skala kosmik. Bayangkan kerumitan jam tangan Swiss, tetapi dikalikan hingga tak terhingga. Sementara galaksi spiral memukau kita dengan struktur elegannya dan pembentukan bintang yang aktif, galaksi elips menyajikan gambaran yang sama sekali berbeda. Raksasa kosmik ini seperti kumpulan bintang yang padat, dengan bentuk yang halus dan elips, tanpa lengan spiral yang menjadi ciri khas kerabat kosmik mereka. Galaksi elips sering ditemukan di pusat gugus galaksi, struktur terbesar yang terikat gravitasi di alam semesta. Mereka adalah nenek moyang kosmos, penuh dengan bintang merah tua dengan sedikit gas dan debu untuk membentuk generasi bintang baru. Bayangkan seperti panti jompo yang tenang tanpa banyak keramaian, seperti sebuah desa terpencil di pegunungan, di mana kehidupan berjalan lambat. Contoh yang bagus dari galaksi elips adalah Messier 87, atau disingkat M87. Sekitar 55 juta tahun cahaya dari bumi, di konstelasi Virgo, M87 adalah raksasa sejati yang menampung miliaran bintang dan lubang hitam supermasif di pusatnya, dengan massa 6 miliar kali massa matahari. Sungguh luar biasa. Lubang hitam ini adalah yang pertama kali difoto secara langsung. Sebuah bukti kemajuan luar biasa dalam astronomi dan kemampuan kita untuk menjelajahi rahasia terdalam kosmos. Bintang-bintang di galaksi elips memberi kita gambaran sekilas masa lalu yang jauh, seperti jendela menuju alam semesta purba. Di galaksi-galaksi ini, tidak adanya gas dan debu, bahan dasar untuk kelahiran bintang baru, memungkinkan kita mempelajari alam semesta awal. Seperti menemukan album foto keluarga kosmik.
Dengan mempelajari cahaya dari bintang-bintang ini, para astronom menguraikan sejarah galaksi-galaksi ini, seolah-olah membaca hieroglif kuno atau papirus yang hilang. Ini seperti pekerjaan seorang arkeolog, tetapi dalam skala kosmik. Bayangkan menjadi seorang Heinrich Schliemann antariksa. Sama seperti dia menemukan Troya, para astronom mengungkap rahasia galaksi. Bentuk halus galaksi elips seperti kue dadar kosmik raksasa, menunjukkan kepada kita bahwa evolusinya berbeda dari galaksi spiral. Ini seperti membandingkan kue cucur dengan kue lapis. Keduanya lezat, tetapi dengan tuk tauni saim fancy. Kita sudah mengagumi lengan spiral yang megah dari galaksi spiral, seperti Bima Sakti kita, dan galaksi elips yang sangat besar ini, bulat dan halus, seperti Messier Laplapedudu. Tapi alam semesta punya banyak kejutan lain untuk kita. Inilah galaksi tak beraturan, para pemberontak kosmos. Mereka tidak punya bentuk yang jelas, hampir seperti lukisan abstrak Jackson Pollock. Salah satu galaksi terkenal ini adalah awan Magellan besar, tetangga Bima Sakti kita. Terlihat dari belahan bumi selatan, ia seperti sepupu galaksi terdekat kita. Galaksi-galaksi yang tidak ini mengingatkan kita pada keindahan alam semesta yang kacau dan menakjubkan. Jadi, apa rahasia di balik galaksi-galaksi aneh, canggung, dan tidak beraturan ini? Jawabannya seringkali terletak pada kekuatan gravitasi yang dahsyat. Galaksi tak beraturan seringkali merupakan hasil dari tabrakan galaksi atau pertemuan jarak dekat. Bayangkan dua galaksi spiral, masing-masing dengan lengannya yang megah, menari dalam balet kosmik, seperti danau angsa dalam skala universal. Saat mereka mendekat, medan gravitasi mereka mulai berinteraksi, meregangkan dan mendistorsi bintang dan gas, seperti tarik tambang kosmik raksasa. Tarian kosmik ini mengubah bentuk asli mereka, mengubahnya dari spiral yang megah menjadi sesuatu yang tampak seperti puing-puing galaksi. Tapi di tengah kekacauan ini, lahirlah kehidupan baru. Kekuatan interaksi galaksi ini dapat memicu ledakan pembentukan bintang. Awan gas dan debu, terkompresi oleh gelombang kejut gravitasi, menyala menjadi badai api bintang, melahirkan jutaan bintang baru. Lahir dari kekacauan, galaksi tak beraturan adalah bukti dari sifat dinamis alam semesta. Mereka mengingatkan kita bahwa di kedalaman kosmos, seperti dalam hidup kita, perubahan adalah satu-satunya yang tetap dan bahkan kehancuran dapat menyebabkan ciptaan baru. Kita sudah menjelajahi lengan spiral dari galaksi seperti Bima Sakti, mengamati galaksi elips yang sangat besar dan seragam, dan mengagumi keindahan aneh dari galaksi tak beraturan. Tapi alam semesta, dalam keanekaragamannya yang tak terbatas, menyajikan kita jenis galaksi lain, galaksi lentikular. Bayangkan sebuah galaksi yang seimbang di angkasa, tempat di mana ciri-ciri galaksi spiral dan elips bergabung. Inilah galaksi lentikular. Mereka memiliki struktur cakram yang rata dan halus, mirip dengan galaksi spiral, tetapi tanpa ciri khas mereka yang paling mencolok, lengan spiral. Seperti NGC 222 Bambadudu, sebuah galaksi lentikular yang megah, sekitar 24 juta tahun cahaya dari kita di konstelasi Ursa Major. Ini adalah pemandangan yang mengesankan, tonjolan pusat yang terang, dikelilingi oleh cakram tipis, di mana tidak ada bintang baru yang terbentuk. Galaksi lentikular sering ditemukan di gugus galaksi yang padat, di mana interaksi dengan galaksi lain dan medium intergalaksi dapat memengaruhi evolusinya. Interaksi ini dapat melucuti gas dan debu galaksi, menghentikan proses pembentukan bintang, dan memberikan penampilan yang halus dan tenang. Galaksi lentikular ini, seperti NGC 277, tampak sangat tua. Bintang-bintangnya umumnya sangat tua, terbentuk miliaran tahun yang lalu. Karena tidak memiliki bintang baru yang panas, mereka tampak kemerahan. Tapi jangan tertipu oleh penampilan mereka yang tenang. Mereka tidak kalah menarik dari galaksi spiral atau elips. Mereka mewakili keseimbangan dalam evolusi galaksi. Seperti yin dan yang. Keseimbangan ini rapuh, seperti barang pecah belah. Mereka mengandung gas dan debu yang tersembunyi. Galaksi tetangga dapat mengganggu keseimbangan ini. Seperti tamu tak diundang saat makan siang hari Minggu. Mereka menawarkan gambaran tentang evolusi galaksi, seperti album foto lama. Mereka mengingatkan kita tentang sifat dinamis alam semesta, bahwa semuanya, seperti musim, dapat berubah.
Kita telah menjelajahi kosmos, melihat galaksi dengan berbagai bentuk dan ukuran. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat ke pusat pulau-pulau kosmik ini, di mana gravitasi berkuasa, inti galaksi. Di jantung sebagian besar galaksi, terdapat lubang hitam supermasif. Monster kosmik ini, jutaan bahkan miliaran kali lebih berat dari matahari kita, bersembunyi di kegelapan. Gravitasi yang sangat besar dari lubang hitam supermasif menciptakan pusaran gas dan debu yang sangat panas, yang disebut cakram akresi. Cakram ini bisa bersinar lebih terang dari miliaran bintang, seperti mercusuar kosmik. Beberapa lubang hitam memancarkan semburan partikel berenergi tinggi yang membentang ribuan tahun cahaya, seperti air mancur kosmik, mirip dengan air terjun Niagara, tetapi dalam skala kosmik. Semburan ini, yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, menghasilkan emisi radio yang luar biasa dan bertindak seperti antena raksasa di ruang angkasa. Pengaruh gravitasi lubang hitam pada materi di sekitarnya adalah bukti nyata keberadaannya, seperti tangan tak terlihat yang mengendalikan segalanya. Pergerakan bintang dan awan gas yang mengorbit pusat galaksi mengungkapkan keberadaan massa tak terlihat, lubang hitam supermasif, seperti konduktor yang memimpin orkestra. Inti galaksi, tempat keindahan tak tertandingi dan kekuatan luar biasa. Di sini, hukum fisika diuji hingga batasnya, dan rahasia kosmos terungkap, seperti lapisan bawang penuh misteri. Kita baru saja melihat jantung galaksi yang membara, intinya. Sekarang kita pergi ke arah luar, menuju piringan spiralnya yang megah. Bayangkan sebuah komedi putar raksasa, sebuah waltz besar dari bintang, gas, dan debu, seperti Polonaise di pesta pernikahan kosmik. Mungkin seperti pesta dansa di Oktoberfest Munich, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Awan-awan kosmik ini, yang bersinar dalam cahaya bintang-bintang yang baru lahir, adalah tempat pembibitan bintang. Tempat lahirnya bintang yang tak terhitung jumlahnya, seperti Bethlehem kecil untuk setiap matahari. Piringan ini terus berkembang. Ini adalah siklus kosmik kelahiran, kematian dan kelahiran kembali, seperti musim, tetapi pada skala alam semesta. Galaksi kita, Bima Sakti, adalah galaksi spiral dengan lengan spiral yang sangat besar dan indah. Bayangkan sebuah bola raksasa di luar angkasa, seperti pesta yang sangat meriah, tapi bukan orang yang berdansa, melainkan bintang-bintang. Tata surya kita berada di salah satu lengan spiral ini. Bayangkan kalian berada di sebuah planet di tepi Bima Sakti, dan melihat langit malam. Kalian akan melihat deretan bintang dan awan debu gelap, seperti ada yang menaburkan arang di atas bintang-bintang. Agak mirip seperti saat kita melihat langit malam di tempat yang terpencil, jauh dari lampu kota. Inilah Bima Sakti, dilihat dari dalam. Tempat yang penuh dengan bintang ini. Bima Sakti ini penuh dengan hal-hal yang luar biasa, seperti taman hiburan kosmik sungguhan. Kita adalah anak-anak Bima Sakti, takdir kita terikat dengannya, seperti benang yang terjalin dalam permadani ajaib. Dari spiral yang megah, kita berkelana menuju halo, wilayah berbentuk bola yang sangat luas yang menyelimuti galaksi. Tempat misterius ini adalah rumah bagi bintang-bintang purba dan gugus bola yang mempesona, tetapi ia menyimpan rahasia yang lebih dalam lagi, materi gelap. Kita tidak bisa melihat materi gelap secara langsung. Ia tidak memancarkan, memantulkan, atau menyerap cahaya. Namun kita tahu ia ada di sana. Keberadaannya terungkap oleh pengaruh gravitasinya pada materi yang terlihat. Seperti tangan tak terlihat yang membentuk kosmos, materi gelap menentukan struktur dan evolusi galaksi. Bayangkan sebuah galaksi yang berputar, dengan bintang dan gas yang mengorbit di sekitar pusatnya. Jika hanya mempertimbangkan materi yang terlihat, kita akan berharap bintang-bintang yang lebih jauh dari pusat berputar lebih lambat daripada yang lebih dekat, seperti planet-planet di tata surya kita. Tapi, pengamatan menunjukkan hal yang berbeda. Di wilayah terluar galaksi, bintang-bintang mengorbit jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh hukum gravitasi dan materi terlihat yang kita amati. Perbedaan ini menunjukkan adanya massa yang tersembunyi, sebuah tangan tak terlihat yang memandu tarian kosmik. Inilah teman-teman, misteri materi gelap. Tersebar di halo, seperti kunang-kunang di langit malam, terdapat gugus bola.
Gugusan bintang yang padat dan berbentuk bola, berisi ratusan ribu, bahkan jutaan bintang. Formasi kuno ini diyakini lahir di awal alam semesta, jauh sebelum terbentuknya piringan Bima Sakti. Bayangkan kalian mengamati gugus bola melalui teleskop yang canggih, seperti yang ada di Observatorium Astronomi Krakow. Kalian akan melihat bola bintang yang berkilauan, masing-masing seperti titik cahaya kecil, berkumpul dengan sangat padat. Di inti gugus, bintang-bintang sangat dekat, hanya beberapa tahun cahaya satu sama lain, jarak yang dekat di hamparan kosmos yang luas. Seperti semua bintang di galaksi kita dijejalkan di area seluas Jakarta. Gugus bintang ini seperti kapsul waktu, yang memungkinkan kita mengintip alam semesta awal, seperti getah damar yang menyimpan kisah hutan purba. Bintang-bintang yang membentuknya adalah beberapa bintang tertua yang kita ketahui, dan komposisi kimianya memberi kita petunjuk tentang kondisi tepat setelah Big Bang. Halo, dengan materi gelap dan gugus bola kunonya, mengingatkan kita bahwa alam semesta adalah tempat yang penuh misteri dan keindahan tak terbatas. Tak terbatas seperti kisah-kisah yang diceritakan dalam cerita rakyat Indonesia. Materi gelap, arsitek tak terlihat dari alam semesta, mengungkapkan dirinya melalui pengaruh gravitasinya pada struktur ruang dan waktu. Contoh mengesankan dari hal ini adalah efek lensa gravitasi, sebuah fenomena yang diprediksi oleh teori relativitas umum Einstein. Kalian bisa membayangkannya seperti distorsi yang dihasilkan oleh segelas air. Bayangkan cahaya dari galaksi yang jauh, yang melakukan perjalanan selama miliaran tahun untuk mencapai teleskop kita. Jika sebuah objek yang sangat besar, seperti gugus galaksi dengan jumlah materi gelap yang besar, terletak di garis pandang kita, gravitasinya dapat membelokkan dan mendistorsi jalur cahaya ini. Distorsi ini bertindak seperti lensa kosmik, memperbesar dan mengubah bentuk gambar galaksi jauh yang berada di belakangnya. Mirip seperti cermin yang melengkung di pasar malam. Kita melihat beberapa gambar galaksi di latar belakang yang terdistorsi, membentuk busur cahaya, atau bahkan cincin penuh di sekitar gugus galaksi yang menghalangi. Dengan mempelajari gambar-gambar yang terdistorsi ini, para astronom dapat memetakan distribusi massa di gugus galaksi yang bertindak sebagai lensa, sehingga mengungkapkan keberadaan dan distribusi materi gelap. Seperti menyusun kepingan puzzle kosmik. Ini adalah bukti kekuatan gravitasi, yang dapat membengkokkan ruang dan waktu, dan merupakan jendela menuju alam semesta yang tak terlihat. Sifat materi gelap tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam astrofisika modern. Apa sebenarnya zat misterius yang membentuk sebagian besar massa di alam semesta ini? Para ilmuwan di seluruh dunia, seperti pahlawan dalam petualangan besar, memulai perjalanan yang menakjubkan untuk memecahkan teka-teki kosmik ini. Seperti Christopher Columbus yang menemukan dunia baru, mereka mencari jawaban di antara bintang-bintang. Beberapa teori menyatakan bahwa materi gelap terdiri dari WIMP, partikel masif yang berinteraksi lemah. Partikel hipotetis yang berinteraksi dengan materi biasa, hanya melalui gravitasi dan interaksi lemah. Teori lain menunjukkan keberadaan aksion, jenis partikel hipotetis lain dengan sifat yang sangat berbeda. Di kedalaman bumi, terlindung dari sinar kosmik, seperti di laboratorium rahasia para alkemis, para ilmuwan telah membangun detektor canggih, dengan harapan dapat menangkap partikel misterius ini. Mereka mencari sinyal terlemah, interaksi yang hampir tak terlihat, yang mungkin mengungkapkan keberadaan materi gelap. Pencarian materi gelap adalah perjalanan ke hal yang tidak diketahui, seperti penerbangan Yuri Gagarin, hanya saja kali ini ke jantung mikrokosmos. Ini adalah bukti dari rasa ingin tahu kita yang tak terpuaskan, dan upaya kita yang tak henti-hentinya untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Dengan gema Big Bang, bisikan lembut menyebar di alam semesta yang baru lahir. Itu adalah simfoni pertama dari fluktuasi kuantum, riak-riak kecil di jalinan ruang waktu. Bayangkan lautan kosmik, tak terbatas dan seragam, dilalui oleh fluktuasi ini. Seperti Laut Adriatik di hari yang badai, tetapi dalam skala yang tak terbayangkan. Di bawah pengaruh gravitasi, area yang lebih padat mulai menggumpal, membentuk struktur pertama. Seperti ketika Anda menuangkan biji popi ke dalam semangkuk air, dan mengamati bagaimana biji-biji tersebut menggumpal. Selama ribuan tahun, gumpalan ini tumbuh, mempersiapkan dasar bagi pembentukan galaksi.
Mirip dengan legenda Romulus dan Remus yang dibesarkan oleh serigala betina, mendirikan Roma di atas 7 bukit. Protogalaksi yang berputar berevolusi menjadi struktur megah yang kita lihat hari ini. Seperti biji pohon ek kecil yang tumbuh menjadi pohon ek yang perkasa, demikian pula dari gumpalan purba ini lahirlah galaksi, tersebar di kosmos seperti bunga di padang rumput. Jadi, alam semesta purba ini bukan hanya tarian yang elegan dan pertemuan yang damai, kan? Itu adalah masa energi yang intens dan cahaya yang kacau. Bayangkan kembang api kosmik, tapi miliaran kali lebih kuat. Seperti tahun baru di Jakarta, tapi dalam skala kosmik. Bintang-bintang lahir dalam jumlah besar, lebih besar dari matahari kita, dan dengan umur yang lebih pendek. Pahlawan kosmik sejati yang akan membuat B.J. Habibie bangga. Bintang-bintang raksasa ini hidup dengan intens dan mati muda dalam ledakan supernova yang spektakuler. Hidup cepat, mati muda, seperti bintang jatuh, bukan? Tapi supernova ini bukan hanya peristiwa yang merusak. Mereka adalah ahli alkimia kosmik yang menyebarkan unsur-unsur berat ke seluruh alam semesta, ditempa di inti mereka yang membara. Unsur-unsur seperti karbon, oksigen, nitrogen, bahan penyusun kehidupan itu sendiri, tersebar di mana-mana. Seperti aroma kopi yang baru diseduh di warung kopi. Unsur-unsur baru ini bercampur dengan awan hidrogen dan helium, memperkaya medium antar bintang. Ini seperti menambahkan bumbu ke sup kosmik, mengerti? Seperti menambahkan cabai ke sambal. Dari materi yang diperkaya ini, lahirlah generasi bintang baru, masing-masing secara kimiawi lebih kompleks daripada sebelumnya. Seperti generasi penerus Indonesia, semakin inovatif. Jadi dari sisa-sisa Big Bang, melalui api bintang-bintang pertama, lahirlah galaksi-galaksi. Alam semesta, yang dulunya tak berbentuk, mulai berubah menjadi permadani cahaya dan struktur yang kompleks, yang kita lihat hari ini. Permadani yang ditenun selama miliaran tahun pada jarak yang tak terbayangkan. Seperti sulaman ajaib, ia terus memukau kita dengan keindahan dan kerumitannya. Persis seperti batik Indonesia. Di dunia galaksi, ukuran itu penting. Ice Skrigsru 1, raksasa yang sebenarnya, membuat galaksi kita, Bima Sakti, tampak seperti kurcaci. Ia membentang lebih dari 4 juta tahun cahaya. Ini adalah raksasa, terbentuk dari penggabungan galaksi-galaksi yang lebih kecil selama miliaran tahun, seperti semacam pizza kosmik dengan banyak bahan. Lubang hitam supermasifnya melahap bintang dan gas seperti pusaran kosmik. Tapi alam semesta bukan hanya tentang raksasa-raksasa ini. Untuk setiap IC Skrigsru 1, ada banyak sekali galaksi kerdil, pahlawan tanpa tanda jasa di alam semesta. Bayangkan, seperti misalnya, toko-toko kerajinan kecil yang, meskipun berada di balik bayang-bayang merek-merek besar, berkontribusi pada kekayaan buatan Indonesia kita. Galaksi-galaksi kecil ini, beberapa hanya dengan beberapa juta bintang, seperti kunang-kunang di kosmos, kecil tapi berarti, seperti desa-desa di Indonesia yang menghiasi pemandangan kita. Galaksi kerdil ini penting untuk pemahaman kita tentang alam semesta. Mereka dianggap sebagai batu bata dari galaksi yang lebih besar, seperti Lego kosmik. Bayangkan mereka seperti semacam monster Frankenstein galaksi, tetapi dalam arti positif tentu saja. Seperti masakan kita, terbuat dari bahan-bahan sederhana yang digabungkan menjadi hidangan yang luar biasa. Jadi, lain kali Anda melihat langit malam, pikirkan tentang keragaman galaksi yang luar biasa, besar dan kecil, terang dan redup, yang membentuk alam semesta kita yang luas. Seperti kata pepatah, waktu adalah uang. Mari luangkan sedikit waktu untuk mengagumi yang tak terbatas. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan kosmik ini. Galaksi bukan hanya kumpulan bintang. Mereka adalah tempat lahirnya kehidupan dan struktur terbesar di kosmos. Dari galaksi spiral yang indah hingga galaksi elips yang misterius, masing-masing memiliki kisahnya sendiri. Sebuah kisah evolusi kosmik yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Saat kita mengungkap rahasia galaksi, dari pembentukannya hingga lubang hitam supermasif yang bersembunyi di pusatnya, masih banyak yang harus dijelajahi. Seperti penjelajah sejati, kita terus menyelidiki sudut-sudut baru kosmos, layaknya Columbus menemukan Amerika. Alam semesta penuh dengan keajaiban dan misteri, dan setiap penemuan baru memperdalam kekaguman dan keheranan kita. Rasanya seperti menemukan kembali Amerika setiap saat.
Jadi, pupuk rasa ingin tahumu, dan terus jelajahi keajaiban alam semesta. Seperti yang dikatakan Carl Sagan, di suatu tempat, sesuatu yang luar biasa sedang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih telah menonton. Berlangganan saluran kami, Damai dan Cinta.